Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Salwa Agenia dari semester 3 Prodi D4 Kebidanan Universitas Indonesia Maju. Di sini saya akan melampirkan video cara penulisan format dokumentasi SOAP pada ibu hamil. Simak baik-baik ya. Nah, sebelum ke cara penulisannya, di sini saya akan menjelaskan apa itu SOAP. SOAP adalah metode pencatatan atau dokumentasi asuhan kebidanan yang digunakan untuk mencatat kondisi pasien secara sistematis dan terstruktur. SOAP membantu bidan dalam mengkaji, menganalisis, merencanakan, dan mengevaluasi asuhan yang diberikan kepada ibu maupun bayi. Nah, SWOT sendiri merupakan singkatan dari S yaitu subjektif, data yang diperoleh dari keluhan atau cerita pasien dan juga keluarga. Contohnya, ibu merasa mual muntah berlebih, ibu merasa pusing dan juga lemas. Kemudian O yaitu objektif, data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik, observasi, dan pemeriksaan penunjang. Contohnya, tekanan darah di 90/80, nadi 80 kali per menit, TFU 30 cm, pernafasan 20 kali per menit, dan suhu 36 derajat Celcius. Kemudian A yaitu analisa, kesimpulan atau diagnosa kebidanan berdasarkan data subjektif dan juga objektif. Contohnya, G1P0A0, usia kehamilan 12 minggu, janin tunggal hidup intrauterin dengan mual muntah berlebih. Dan yang terakhir P yaitu perencanaan. Rencana tindakan atau asuhan yang akan diberikan. Contohnya, memberikan edukasi tentang tanda bahaya kehamilan, anjurkan istirahat cukup dan konsumsi tablet FE, dan yang terakhir, anjurkan ASI eksklusif. Selanjutnya, kita masuk ke cara penulisan dokumentasi SOAP. Di lembar pertama SOAP pada ibu hamil, yang pertama ada nomor registrasi, tanggal pengkajian, waktu pengkajian, tempat pengkajian, dan juga pengkaji. Nah, lanjutan dari lembar pertama SOAP pada kehamilan itu ada data subjektif, yaitu identitas atau biodata ibu dan suami terkait nama, umur, kebangsaan, agama, pendidikan, pekerjaan, dan juga alamat. Tidak boleh ada yang tidak diisi. Yang pertama, terdapat alasan kunjungan saat ini. Contoh ini dengan kunjungan pertama, kemudian dengan keluhan apakah si ibu mempunyai keluhan atau tidak. Jika kita lihat di sini contohnya ibu punya keluhan dengan mual muntah berlebih, hiperemesis gravidarum. Kemudian di nomor 2 ada riwayat kehamilan saat ini seperti HPHT, taksiran persalinan, lamanya haid, banyaknya haid, siklus, dan juga warna. Kemudian, tanda-tanda kehamilan menanyakan kepada pasien ini kehamilan sudah masuk berapa minggu dan juga kapan dilakukan hasil tes kehamilannya, pergerakan fetus dirasakan pertama kali, pergerakan fetus dalam 24 jam terakhir. Kemudian, menanyakan kembali keluhan yang dirasakan ibu, misalnya apakah ada rasa lelah, mual muntah yang lama, nyeri perut, panas menggigil, sakit kepala berat atau terus-menerus, penglihatan kabur, rasa nyeri atau panas waktu BAK, rasa getal pada vulva vagina dan sekitarnya, pengeluaran pervaginam, nyeri kemerahan pada tungkai, dan apakah ada udim juga. Kemudian menanyakan data sehari-hari dimulai pada pola nutrisi seperti makan berapa kali sehari dengan apa, apakah ada peningkatan pada sebelum hamil dan juga sesudah hamil. Untuk minumnya berapa kali sehari dengan jenis apa, apakah ada peningkatan pada sebelum hamil dan juga sesudah hamil. Dan tanyakan juga apakah ada keluhan pada pola nutrisi ibu. Kemudian pola eliminasi dilihat apakah ada keluhan pada buang air kecil maupun buang air besarnya. Dilihat juga konsistensi dan juga warnanya. Kemudian aktivitas sehari-hari, misalnya yang pertama ada pola istirahat. Di sini kita lihat apakah ibu menyempatkan tidur siang, apakah ada keluhan, tidur malam, berapa jam sehari, dan keluhan apa yang diderita. Kemudian untuk seksualitas, berapa kali dalam seminggu, apakah ada keluhan saat berhubungan atau tidak. Kemudian riwayat imunisasi TT atau tetanus toksoid, apakah ibu sudah mendapatkannya, berapa kali, TT pertama dilaksanakannya kapan, TT2, TT3, TT4, sampai TT5. Kemudian riwayat kontrasepsi, adakah ibu pernah menggunakan KB, misalnya pil, KB suntik, IUD, dan sebagainya. Dan juga apakah rencana ibu ke depannya setelah melahirkan, apakah akan menggunakan KB atau tidak.
Kemudian riwayat kehamilan nifas yang lalu, jika pasien sudah melahirkan, boleh diisi dimulai dari tanggal tahun persalinan, tempat pertolongan, usia kehamilan, jenis persalinan, penolong, apakah ada penyakit pada kehamilan dan persalinannya lalu. Untuk anak, ada jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, maupun keadaan. Kemudian, riwayat kesehatan, kita bertanya apakah ibu pernah mengidap penyakit menurun seperti jantung, tekanan darah tinggi, hepar, diabetes mellitus, anemia berat, penyakit hubungan seksual seperti HIV, AIDS, campak, malaria, tuberkulosis, gangguan mental, operasi. Begitu juga kita tanyakan kepada pihak keluarganya. Perilaku kesehatan, apakah ibu mengkonsumsi alkohol, obat-obatan, merokok, iritasi vagina, seperti selalu mengganti pakaian dalam atau tidak. Kemudian data psikososial, tanyakan kepada ibu apakah pernikahan ini tercatat secara agama maupun negara. Pernikahan yang keberapa, lama pernikahannya sudah berapa lama. Susunan keluarga yang tinggal serumah ada siapa saja, jenis kelamin, umur, hubungan keluarga, pendidikan, pekerjaan. Untuk pengambilan keputusan dalam keluarganya oleh siapa, apakah kehamilan ini direncanakan, apakah ada jenis kelamin yang diharapkan. Respon ibu terhadap kehamilan saat ini, dukungan suami dan keluarga terhadap kehamilan saat ini, apakah ada kepercayaan atau adat istiadat yang diyakini selama kehamilan. Dan yang terakhir, riwayat kesehatan keluarga. Selanjutnya masuk ke data objektif. Yang pertama ada keadaan umum, kesadaran, keadaan emosional, tanda-tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, respirasi, suhu. Dan yang kelima, kenaikan berat badan selama hamil. Kemudian pemeriksaan fisik dimulai dari muka, kelopak mata, konjungtiva, sklera, mulut dan gigi, kelenjar tiroid, kelenjar getah bening, dada, jantung, paru, payudara, punggung dan pinggang, posisi tulang belakang, dan pinggang nyeri. Kemudian ekstremitas atas dan bawah, apakah ada udim, kekakuan sendi, kemerahan, varises, refleks, dan juga lila. Pada abdomen, inspeksi lihat bentuk luka bekas operasi, strega rapidarum, dan linea nigra. Selanjutnya, palpasi pada bagian abdomen dilakukan Leopold. Leopold 1 tujuannya untuk mengetahui bagian apa yang berada di fundus dan untuk mengukur tinggi fundus uteri. Leopold 2 tujuannya untuk mengetahui bagian apa yang berada di samping kanan dan kiri uterus ibu. Leopold 3 untuk mengetahui bagian terbawah janin apakah sudah masuk PAP atau belum. Leopold 4 tujuannya untuk mengetahui sejauh mana bagian terbawah janin sudah masuk PAP. Selanjutnya menentukan puntu maksimum, setelah itu melakukan DJJ. Selanjutnya pemeriksaan anogenital, infeksi, lihat apakah ada luka kelainan pada bagian perineum, luka perut, vulva vagina, warna, luka, fistula, varises, pengeluaran per vagina, warna, konsisten, jumlah kelenjar Bartolini, pembengkakan, rasa nyeri, dan pada anus. Selanjutnya pemeriksaan dalam dilakukan jika ada indikasi pada bagian dinding vagina, ukuran serviks, posisi serviks, konsistensi, mobilitas, dan lain-lain. Selanjutnya pada pelvimetri klinis seperti promontorium, pinasiadica, linea innominata, ujung sekrum, dinding samping, kesan panggul, dan arcuspis. Kemudian adnexa, ukuran, bentuk, posisi, dan juga konsistensi. Selanjutnya melakukan pemeriksaan laboratorium, dimulai di tanggal berapa, pemeriksaannya hanya melakukan pemeriksaan Hb dan juga protein urin. Kemudian masuk ke dalam analisis data dengan contoh Nyonya A, umur 25 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 12 minggu, janin tunggal hidup intrauterin dengan mual muntah berlebih. Selanjutnya yang terakhir yaitu penata laksanaan. Yang pertama yaitu membina hubungan baik dengan ibu dengan cara bersikap ramah, sopan, dan mendengarkan keluhan klien. Dengan evaluasi hubungan baik sudah terjalin. Yang kedua yaitu memberikan informan konsen pada ibu serta menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan. Dengan evaluasi ibu menyetujui apa yang dikatakan bidan dan melakukan tanda tangan. Yang ketiga yaitu memberitahu ibu dari hasil pemeriksaan bahwa hasil pemeriksaan ibu dan janin dalam keadaan normal dan sehat. Dengan hasil tekanan darah 90/80, suhu 36 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan usia kehamilan 12 minggu, protein urin negatif. Yang keempat, memberitahu ibu mengenai kondisi hiperemesis gravidarum sebagai mual muntah berlebih akibat perubahan hormon kehamilan.
Selanjutnya yang kelima, memberikan tablet Fe, suplemen kalsium dan vitamin, serta menjelaskan cara mengkonsumsinya, yaitu dengan 1 kali setelah makan diminum dengan menggunakan air putih dan jangan disatukan dengan air teh atau air kopi, karena akan mengganggu pada metabolisme obat. Untuk suplemen kalsium diminum pada pagi hari dan untuk tablet Fe pada malam hari, dan tidak diminum dalam waktu yang bersamaan. Dengan evaluasi, ibu mengerti dan memahami apa yang telah bidan jelaskan. Dan yang terakhir, yang keenam, menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan ulang 2 minggu ke depan. Dengan evaluasi, ibu mengerti dan menyetujui untuk melakukan kunjungan ulang. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya tampilkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.